Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini, catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah iman kami, ya Allah, ilmu yang menambah amal soleh kami. Karuniakan kepada kami rizki yang baik, rizki yang halal barokah, rizki yang menambah keyakinan kami, rizki yang jadi bekal amal soleh kami. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Ya Allah, catatkan jamaah ini hamba-hamba yang berakhlakul karimah, lahir batin sehat walafiat, keluarganya sakinah, anak-anaknya soleh solehah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Kumpulkan kami semua ya Allah jadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Ramadan itu bukan akhir, Ramadan itu awal bekal 11 bulan ke depan. Harusnya dengan Ramadan kemarin, maka waktu yang kita jalani ini lebih baik. Sudah siap ini? Sibuk melipat mukena atau mau ngaji? Sekarang mau disampaikan ilmu sederhana tentang bagaimana menyikapi sisa umur ini, karena saya lihat dari wajah ini yang hadir ini rata-rata wajah-wajah yang apa gini ya, kalau nggak tahu jangan jawab dulu. Saya bacakan ayatnya, surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan maut. Jadi yang saya lihat dari depan ini wajah-wajah sedang antri menunggu jemputan malaikat. Jelas? Ada di sini yang tidak akan meninggal? Semuanya sedang antri. Kapan ya dijemput? Ada 3 rahasianya. 1, waktu sudah ditetapkan. 2, tempat. Kita akan datang ke tempat kita dicabut nyawa. Yang ketiga, cara. 1 apa? Waktu. 2, tempat. 3, cara. Ini semua milik Allah. Yang bisa kita lakukan cuma 1, berusaha kapanpun, dimanapun, cara apapun, yang penting husnul khotimah. Jadi semua ini bakal meninggal, termasuk Pak Prabowo, De Gibran, Trump, ya, Presiden Trump, semuanya ada waktunya. Kenapa orang meninggal? Cuma 1 penyebabnya, yaitu waktunya sudah tiba. Dalilnya apa?
walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang waktunya, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walaupun sekejap. Jadi kalau orang meninggal, apa penyebabnya? Apa? Waktunya sudah tiba. Bisa dimundurkan tidak? Dimajukan? Bisakah umur bertambah? Bisa, Allah yang nambahnya. Apa saja amalan supaya umurnya ditambah? 1. Silaturahim. 2. Sedekah. 3. Doa. Makanya kalau orang, tapi pindahnya juga tetap ke takdir Allah. Tidak bisa mau meninggal sedekah manjangin, gak mati-mati ya. Nah yang kedua apa di ayat tadi? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sambil nunggu meninggal, oleh Allah diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok, dengan yang tidak kita sukai, dengan yang kita sukai. Jadi hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Ulangi. Tidak punya uang, banyak uang, sakit, sehat, dihina, dipuji, tidak punya kerjaan, banyak kerjaan, belum punya jodoh, sudah punya jodoh, belum punya anak, sudah punya anak. Bagus. Kalau kita mengerti hidup ini ujian, jadi jangan aneh ketika memang terjadi sesuatu, memang ujian hidup ini. Tebak, ujian yang berat itu yang seperti apa? Ujian yang berat itu ujian yang karena ujian ini dia jadi jauh dari Allah. Jadi lupa ke Allah. Jadi mengkhianati Allah. Kalau lulus tidak lulusnya ujian adalah jadi dekat atau jadi jauh. Nah sekarang coba ibu-ibu lihat, dengar. Ujian mana yang lebih berat, dipuji atau dicaci? Jawab. Dipuji. Dipuji lebih mudah lupa ke Allah, karena jadi ujub. Saya, ini harta saya, ini jasa saya, ini jerih payah saya, ini jabatan saya. Gara-gara dikasih jadi lupa ke Allah. Coba koruptor, banyaknya koruptor sesudah punya jabatan, sebelum punya jabatan. Nah, jadi ujian yang berat itu adalah ujian yang cocok dengan hawa nafsu kita. Ujian yang berat adalah ujian yang cocok dengan hawa nafsu. Bu, mana yang berat, dipuji atau dicaci? Astagfirullahaladzim, ibu. Ujian sekali nih ibu-ibu ya. Enggak, dipuji Bu. Kalau dicaci banyak orang yang jadi baik. Tapi dipuji banyak orang jadi riya, sombong, takabur. Waktu umroh
bulan Agustus ada 2 pesawat. Nah, pesawat yang pertama yang saya ikut naik, sesudah mendarat, yang diobrol itu ternyata rata-rata banyak zikirnya. Tapi pesawat yang kedua banyak tidurnya. Kenapa pesawat yang pertama banyak zikirnya? Karena di perjalanan banyak goncangannya. Allahu Akbar, astagfirullah. Nah, pesawat yang kedua tidak ada goncangan, tidur. Jadi mana yang disukai Allah? Yang banyak zikir, yang banyak lupa. Jadi mana yang membuat orang gampang zikir? Goncangan. Ingat baik-baik, ujian yang berat itu adalah yang kita sukai, Pak. Jabatan, pangkat, kekayaan, ujian, sedikit yang lulus. Coba begal. Yang ngebegal yang sehat atau begal penyakitan? Sekarang begal rabun, encok, asam urat, lalu sariawan. Susah ngebegalnya, ya kan? Tapi yang keker, sehat, jadi tuh kalau kurang iman. Sekali lagi saya nanya, Bu, yang berat ujian itu dipuji atau dicaci? Dipuji. Ibu ingin dipuji, ingin dicaci? Nah, jadi sudah tahu sendirilah. Sebetulnya kita tuh tukang cari penyakit. Makanya orang-orang yang hidupnya senang sekali dipuji, pasti berat hidupnya. Iya, Bu. Saya dengar pinjol di kalangan ibu-ibu namanya pinjolwati, ya. Saya dengar dari orang OJK, di antara pengguna pinjol, korban pinjol terbanyak adalah ibu-ibu. Di antaranya ada karena keperluan, tapi selebihnya karena gaya hidup. Ingin kelihatan bagus, teman beli ini dia pengen beli. Hidupnya menderita gara-gara sibuk ingin dipuji. Jelas? Baru semalam saya lihat katanya ada yang dioplas. Tahu oplas? Ada di obras, ada di oplas. Dioperasi plastik. Tapi sesudah dioperasi jadi agak beda wajahnya tuh. Nyesal. Kenapa dioperasi? Karena ingin kelihatan dalam penglihatan orang. Capek, Bu. Terima ya jadi tua ya, Bu, ya. Kenapa? Kenapa? Karena sudah jadi, ya. Iya kan? Lebih baik bahagia dalam penilaian Allah daripada sengsara ingin penilaian orang. Bagus. Jadi mana yang bisa membuat orang lebih dekat dengan Allah? Kesulitan atau kemudahan? Kesulitan. Berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak jadi dekat dengan Allah gara-gara kesulitan. Ya, jadi tahajud, jadi saum, jadi ngaji. Ada ini Pak, orang dililit hutang, terus dia tahajud, dia duha, dia baca Quran, dia banyak istighfar. Lalu dia nanya, kenapa ya saya sudah tahajud, sudah duha, sudah ngaji, kok belum juga dapat uang, belum ada rezekinya? Demi Allah, itu tahajud itu rezeki yang besar. Dulu dia tidak tahajud, sekarang bisa tahajud. Berapa banyak orang dikasih uang, tapi tidak dikasih tahajud. Dia jadi saum, dulu tidak pernah saum. Dia jadi baca Quran, dulu berat. Banyak orang yang dibayarin hutang, tapi nggak dikasih. Bisa baca Quran. Jadi sebetulnya kepahitan itu jauh lebih memudahkan kita dekat dengan Allah dibanding kesenangan. Mikir.
Jadi gimana nih, mending senang mending menderita? Ini pengajian teh nyiksa, mau jawab pengen seneng takut salah. Sebetulnya mending seneng tapi bisa syukur. Jadi yang membuat kita menderita tuh bukan dapat nikmat, enggak, nikmat juga sengsara kalau tidak punya syukur. Karena kan wa nablukum bisyari wal khairi fitnah. Nah, berikut ini bagaimana caranya menghadapi ujian hidup. Banyak yang mendapat ujian itu sengsara. Tahu penyebabnya apa? Orang berat ringan persoalan karena banyak orang yang menghadapi masalah mengandalkan selain Allah. Itu masalahnya. Padahal kita ini dirancang oleh Allah bukan untuk menyelesaikan masalah, tidak bisa. Kita ini disuruh oleh Allah membawa masalah untuk dekat dengan Allah. Udah gitu Allah lah yang menyelesaikan masalah. Jelas? Kurang jelas, wajahnya seperti yang kurang mantap. Jadi gini Bu, ibu ingin tidak suaminya soleh? Yang benar, kalau ingin, kalau enggak harus jelas. Ingin, mau Bu suaminya soleh? Gimana caranya? Oh kan bingung. Ibu centil, enggak ngepek. Ayo digimanain tuh suami? Kalau ngandelin nggak bisa. Apa yang bisa ibu lakukan buat suami? Udah, diam. Ini aja kaum saya. Aki-aki, maukah istrinya makin baik ke bapak? Solehah mau? Gimana caranya? Sama bingung. Pada punya istri enggak ini? Udah berapa lama? Mau apa? Ngasih nasihat? Nggak mempan. Istri udah tahu modal bapak. Mau ngomong apa? Gini caranya, surat At-Tolak ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari masalah apapun. Jadi solusi persoalan itu adalah takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi bukan pintar, bukan hebat, bukan terlatih, bukan jagoan, bukan berpengalaman, tapi takwa. Makin takwa makin ditolong. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal ke Allahnya bulat, Allah cukupi semuanya. Jadi jangan sotoy. Coba gimana cara nyolehkan anak? Bisa nggak menyolehkan anak? Bisa. Coba gimana Bu? Jawab Bu. Dibawa ke majelis taklim justru kenceleng hilang nanti. Ayo, gimana ibu bisa ngebulak-balik hati anak? Tahu juga enggak hatinya di mana, seperti apa? Kalau ingin anak jadi baik, jadi soleh-solehah, ya kuncinya kita jadi orang bertakwa dan orang yang tawakal. Beres nanti. Kita nggak bisa apa-apa.
Bisa apa? Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Kita ini tidak ada daya menjauhi maksiat, tidak ada daya menjauhi dosa kecuali dengan penjagaan Allah, dan tidak mampu berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Itulah haula wala quwata illa billah. Jadi seperti sekarang ya, pernah dengar azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Sama takbir. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Tidak bisa kita sholat kecuali Allah nolong. Tipu daya setan dilemahkan, kita dikuatkan. Jadilah pertemuan ini. Hayya 'alal falah. Mari raih kemenangan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada nikmat apapun yang bisa sampai ke kita kecuali dari Allah. Makanya awal penderitaan kita adalah kurang takwa, kurang tawakal. Jadi pusing hidupnya. Jelas tidak nih? Pak Bos, nggak usah banyak nasihat ke istri, nggak mempan. Nasihatin diri sendiri aja nggak mempan, ya kan? Betul tidak? Mau ngomong apa? Istri udah tahu cicilan bapak berapa. Ibu juga. Mau gimana ngebulak-balik hati suami? Nggak bisa. Gimana ke anak cucu? Nggak bisa. Nah, berikut ini lima amalan kalau ingin ditolong oleh Allah, ya. Sudah habis belum waktunya? Jangan emosi, biasa. Jawab tuh biasa, belum. Karena salah satu ciri orang kurang takwa mudah marah. Nah, salah satu ciri orang kurang takwa ngejawab terus. Satu, kalau ingin ditolong oleh Allah, yang pertama, ini wilayah takwa ya. Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah. Apa? Ulangi yang mantap. Apa artinya husnuzon? Baik sangka. Kalau suudzon, buruk sangka. Kepada siapa saja harus husnuzon? Ke Allah dan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz-dzann. Al-Hujurat ayat 12 ya. Jadi kenapa ke Allah harus husnuzon? Sebab Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Allah tahu isi hati kita, Allah tahu pikiran kita. Surat Al-Mulk ayat 13. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya dia tahu isi hati. Surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Jadi Allah tahu isi hati kita. Tuh kan pelan jawabannya. Tahu tidak? Emosional. Tahu tidak Allah isi hati kita? Makanya amalan yang sangat penting selalu berprasangka baik kepada Allah.
Insya Allah ini kejadian gak enak, pasti ada kebaikan dari Allah. Ini saya difitnah, pasti ada kebaikan dari Allah. Karena Allah tidak pernah berbuat buruk. Semua yang Allah takdirkan itu hanya kebaikan. Yang buruk itu yang berburuk sangka. Yang buruk itu yang tidak ridho menerima takdir. Yang buruk itu yang tidak sabar. Apapun yang Allah lakukan kepada kita pasti kebaikan. Kalau Allah gemes kepada kita, udah habis kita ini, Pak. Apa cobanya? Untungnya ngurus model-model kita ini. Sholat nggak benar, nggak ngerti, ngaji jarang, sedekah pelit, dosa banyak, kerjanya scrolling terus, jarang zikir. Paling gampang sambar petir, jelebet, gosong, selesai. Diurus oleh Allah tiap saat. Benar? Tahu nggak kenapa kita dihargai orang lain? Karena Allah yang maha tahu menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan masa lalu kita. Betul tidak? Kenapa A'agim diundang ke sini? Kenapa Bapak Ibu mau mendengar? Karena Allah menutupi aib, dosa, kekurangan, kesalahan, kejelekan Abdul Hakim Nastian. Ya, begitu. Jadi nggak usah petantang petenteng kita ini. Kalau dibuka ngejungkel kita. Berapa banyak menteri dibuka dikit langsung ganti rompi, betul. Bapak juga sama. Kenapa istri masih menghargai bapak? Karena ditutupin kelakuan bapak asli. Kalau dibuka ngejengkang ibu-ibu. Makanya berbaik sangkalah ke Allah. Ya, kita ngaco aja selama ini diurus. Orang kafirin kita ditakdirkan Islam. Orang tidak sholat kita bisa sholat. Betul tidak? Orang nggak baca Quran kita dengan Quran. Orang nggak mau ke masjid kita ke masjid. Semua ini karunia Allah. Makanya kalau ada kejadian yang tidak cocok, husnuzon. Karena Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka, padahal jelek menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Digigit anjing baik buruk sok tahu. Ada orang doa minta jodoh, pemuda keluar dari rumah langsung ada yang ngedeketin dan langsung ngegigit betisnya. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Kemudian dibawa ke klinik, diobatin, hari berganti hari, tahu rahasia takdir, ternyata jodohnya siapa nih? Dokter yang punya klinik. Terserah saya ya. Namanya juga ngarang. Oh, berapa banyak? Jadi digigit anjing itu bagian dari terkabulnya doa. Karena dengan digigit anjing dia ketemu calonnya. Kenapa nggak digigit buaya? Kalau digigit buaya habis. Tapi Bapak jangan keburu seneng kalau digigit anjing ya. Pas ada yang gigit, Ibu terimalah takdir ini. Lanjut. Mau diapain aja kita ini, Allah tuh maha baik. Pasti baik. Ya. Jangan suudzon ke Allah. Nggak ada yang susah bagi Allah. Aduh, hutang saya banyak, kalau Allah lunasin beres. Yang bikin nggak beres tuh nggak yakin Allah bisa ngelunasin. Dua,
Sesudah husnuzon apa yang kuncinya kalau ingin ditolong oleh Allah? Wa aqimis sholat. Sholat itu tiang agama, imaduddin. Jangan main-main hadirin. Sholat ini langsung berdampak. Sholat bagus, hidup bagus. Sholat jelek, hidup jelek. Sholat berantakan, hidup berantakan. Kenapa kita banyak ruwet? Pasti sholat kita nggak bagus. Kita baru melakukan sholat, belum mendirikan sholat. Udah tahu yang sholatnya jelek, kan ada sholat yang khusyuk, ada sholat yang lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sholat tapi sholatnya enggak membawa kebaikan. Ada cirinya, udah tahu belum? Nih dengerin, ciri orang yang lalai dalam sholat. Satu, berat. Jadi mau sholat itu berat, kayak beban. Kalau orang yang sholatnya bagus, bahagia mau sholat itu. Jadi kalau ada sekarang subuh pagi bener ya, nah itu ciri-ciri. Baru juga duhur udah asar lagi, kayak jengkel dengar azan. Nah, itu sholatnya fawailul lil musallin. Dua, ria. Kalau ada orang dia bagus-bagusin, kalau nggak ada orang males dan cepet. Kalau bisa mah nggak sholat. Kalau udah begini hidupnya berantakan. Tiga, suka melambat-lambatkan sholat tanpa uzur syar'i. Ada aja, udah waktunya sholat, Bu, tunggu dulu, ini lagi nunggu paket. Padahal paket 2 jam. Ciri orang karena amalan yang paling dicintai Allah adalah as-sholatu ala waktiha. Telat makan jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat ngantor jadi masalah. Inti masalah telat sholat. Karena orang yang suka nelat-nelatin sholat itu meremehkan Allah. Ada yang mengutamakan jemuran, ada yang mengutamakan goreng peda, ya kan? Allah kalah itu oleh goreng peda. Hati-hati loh Bu, sholat tepat waktu itu amalan yang lebih tinggi dari birrul walidain, lebih tinggi dari jihad fisabilillah. Sholat tepat waktu, baru berbuat baik ke orang tua, baru jihad fisabilillah. 3, 4, orang yang sholatnya tidak menolong adalah yang gercep, gerak cepat, sat-set. Jadi sholatnya tuh gesit. Allahumma sholli ala Astagfirullahaladzim. Nanti cirinya sujudnya tuh kayak kejedot. Gak jelas sama sekali. Nah ini hidupnya bekal berat. Karena rukun sholat diantaranya tumanina. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak sholat itu. Subhana Rabbiyal Azim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la. Enak hadirin. Makanya orang yang hidupnya sholatnya cepet-cepet mesti hidupnya nggak tenang. Kalau lihat ini apa-apaan sih? Kalau nonton scrolling khusyuk, giliran ada Quran di skip.
Kalau lihat yang kayak gitu, pokoknya mah hidup kita bergantung dengan kualitas sholat. Wasta'inu bisabri wassalam. Tebak, kalau tiang-tiang ini rapuh, bangunan ini roboh tidak? Nah, begitu. Sederhana, kita memperbagus sholat, Allah memperbagus hidup kita. Dan lainnya, ciri orang yang sholatnya jelek itu sedikit ingat Allahnya selama sholat itu. Segala dipikir. Kayak duhur tadi. Allah, nanti makan siang di mana? Disuguhin nggak oleh panitia? Nggak kelihatan kotak-kotak makanannya, yang ada cuman kotak infak. Terus untung kita nggak disambar petir. Sholat itu tergantung ingat Allah, karena wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, mengingat Allah. Apalagi ciri orang yang sholatnya kurang bagus, malas berjamaah, terutama lelaki nih. Lelaki, pernah dengar tidak lelaki solehah? Apa Bu? Sholatnya di rumah terus? Kalau suami ibu sholatnya di rumah terus, suruh pakai mukena. Lelaki itu ke masjid. Kalau wanita boleh di rumah, boleh di masjid. Tetapi suami dilarang, melarang istrinya mau ke masjid kalau tidak jadi fitnah. Ngantor ke Jakarta 40 km kuat. Lari pagi 10 km kuat. Naik sepeda 20 km kuat. Keliling di mall 20 putaran kuat. Ke masjid 30 meter gak kuat. Nunggu digotong tetangga, maunya di depan imam. Lelaki masjid, lelaki nggak ke masjid, jauh dari pertolongan Allah. Tunanetra aja, Umi Maktum tetap kalau dengar adzan dianjurkan ke masjid. Lelaki jarang ke masjid pasti lemah. Maaf ya, sifat munafik itu akan nampak kalau jarang ke masjid. Maka kalau orang sudah berat sekali ke masjid, biasanya ujiannya, bicaranya ada kemungkinan bohong, janjinya ada kemungkinan tidak ditepati, dan amanah ada kemungkinan dikhianati. Itu sabda Rasul ya tentang munafik, orang yang kemungkinan munafik itu orang yang jarang ke masjid ada. Tapi kita tidak boleh, wah si bapak itu munafikin, jangan ya saudara yang sebutan. Dan ciri akhir orang yang salatnya kurang bagus, persiapannya jelek. Jadi wudhunya tuh walaupun menurut Imam Syafi'i rambut kesentuh satu sudah sah, tapi sunnahnya adalah disempurnakan. Ada yang ngebetulin sajadah tuh pakai kaki sepak aja. Sopanlah, Allah melihat. Perbaiki sholat, siap? Pahami bacaan sholat. Ini saya sudah 45 menit bicara, semuanya khusyuk karena ngerti. Coba Bapak Ibu ngerti bacaan sholat, enak. Kenapa kita jengkel dengar imam yang bacaannya panjang? Ramadan kemarin ditinggalin kan di sini? Karena nggak ngerti. Kalau ngerti itu enak. Sholat kalau ngerti enak. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Saat terdekat kita dengan Allah adalah ketika sujud.
fa'aksiru doa, perbanyaklah doa. Kata Jalaluddin Rumi, tidak ada yang Allah ciptakan lebih kuat selain doa, karena takdir Allah saja dikalahkan oleh doa. La yarudu qada ila doa. Makanya saat sujud itu menentukan berubahnya takdir kalau memperbanyak doa. 40 rakaat ya, mau tidak? Oh, langsung. Fardu 17. Berapa rakaat di sini sholat fardunya? Nggak ada yang tahu lagi ha. Subuh berapa? Duhur, asar, maghrib, isya, jadi berapa? 17 plus 10 rawatib. Jangan tinggalkan qobla subuh, itu dunia berikut isinya. Qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ini yang sunnah muakkadah ya. Kalau mau ditambah 2 lagi, qobla subuhnya 4 rakaat, boleh. Bisa 2, bisa 4. Udah berapa tuh? 17 ditambah 11. 17 tambah 10. Tambah tahajud 11. 38, tinggal tambah duha kalau mau. Sunnahnya yang bagus 4 duha. Udah 40, udah 42. Kalau sehari 40 rakaat aja udah beda takdir tuh Pak. Karena saat orang sujud itu terdekat dengan Allah. Makin banyak sujud, makin banyak pertolongan Allah. Dikit-dikit sholat. Suami jengkelin, sholat. Cemburu, encok, sholat. Pokoknya dikit-dikit sholat, Allah tahu kita sholat, doanya diijabah. 3, wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga, kalau ingin ditolong Allah menghadapi apapun hidup ini, kuncinya senang berinfak. Dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Kenapa? Allah sangat senang kepada orang yang berinfak sehingga disebut ahli takwa. Surat Ali Imran 134 ya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri orang bertakwa itu orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Kenapa? Orang yang senang berinfak oleh Allah dijamin tidak akan miskin. Doanya diijabah karena orang infak itu lebih percaya kepada bisikan perintah Allah, janji Allah daripada bisikan setan. Kalau ibu buka nanti Al-Baqarah 268 ada tuh di sana ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisikkan, menakut-nakutimu dengan kefakiran, habis duitnya, nanti susah, BBM mau naik, pokoknya ngajak pelit, takut miskin, dan menyuruh bakhil, keji. Sedang Allah menjanjikan ampunan dan limpahan karunia. Makanya orang yang pelit itu lebih percaya ke setan daripada janji Allah. Jelas? Dikit-dikit sedekah. Kalau berat, caranya gini, dipecah uangnya. Kalau sekali sedekah 100.000 berat, ganti jadi 20.000, jadi 5, ya kan? Lebih ringan, ya kan? Betul kan? Kalau 20.000-nya bagus semua, ganti dengan yang lepet. Kita kan sukanya yang lepet-lepet, yang disedekah. Masih berarti 20, ganti dengan 5 ribuan, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Padahal dikumpul-kumpul 100.000 juga. Aneh memang,
sebetulnya orang itu lebih mudah sedekah ketika miskin dibanding kaya, Bu. Beneran? Coba, kita lagi nggak punya roti 2, nih Pak, misalkan punya roti 2, ada yang minta 1, kasihin tidak oleh Bapak? Kasihin. Coba, Ibu punya mobil 2, ada yang minta 1. Iya, beneran Pak. Orang miskin mah punya kue 2, kasihin aja. Coba Ibu punya gelang 2, udah. Lanjut. Dikit-dikit sedekah ya. Saya nggak punya uang, pakai barang, pakai makanan, pakai beras. Pokoknya kullu ma'rufin sodaqoh. Setiap kebaikan itu sedekah. Wajah cerah, sedekah. Senyum yang tulus, sedekah. Perkataan baik, sedekah. Memaafkan, mungut sampah, nunjukin jalan orang yang tidak tahu jalan, kucing lapar, apapun kebaikan yang ikhlas, sedekah. Makanya kalau lagi susah ke masjid, nyapu di sini, cuci mau kena yang ada, balikin lagi, ya. Beresin, lap kaca, ganti lampu kalau udah rusak, masuk ke toilet, di toilet ada peninggalan orang lain yang berkesan, siram, sedekah, tidak usah diposting. Lagi jongkok di toilet, ada kecoa terpeleset, ayo diapain? Jangan langsung soleh, disiram, diinjak, apalagi? Jawabannya begini, bagaimana kalau bapak yang jadi kecoa, maunya diapain? Mau ditolong, tolong. Allah lihat tidak yang nolong kecoa? Boleh jadi dia bisa umroh gara-gara nolong kecoa kalau ikhlas, karena tidak ada amalan kecil kalau ikhlas di sisi Allah. Jelas? Lagi duduk begini ada ibu-ibu yang enggak ketahan, kentut. Sedekahnya apa, Ibu? Ayo, bagaimana sedekah ibu menghadapi yang sebelah kentut? Berbaik sangka. Pasti si ibu nggak niat kentut di sini, tapi kan dari badan subuh nakenis udah ditahan-tahan, akhirnya tidak tertahankan. Apalagi sedekahnya pura-pura nggak dengar, diam aja sambil syukur, alhamdulillah telinga saya masih jernih, bisa mendengar suara bass seperti ini. Tiba-tiba kecium, alhamdulillah, berarti saya nggak kena COVID. Lalu bagaimana nasib si ibu? Udah pura-pura nggak tahu aja. Jangan ngebisikin begini, tenang aja Bu, nggak kedengaran. Wah, bohong, bohong, tidak boleh bohong walaupun bergurau. Udah tinggal napas pakai mulut supaya cepat tuntas, beres ya, daripada ribut rewel, ya kan? Ya pasti si ibu juga nggak ada niat, benar tidak? Sedekah menjaga perasaan orang lain. Tahu nggak amalan yang paling dicintai Allah lainnya apa? Memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain, itu sedekah. Sedekah, makanya jangan suka berdebat. Itu sedekah. Pernah dengar di sini yang kakek-kakek umur 70 tahun? Belum ya? Ada kakek-kakek umur 70 tahun. Sehat, seger, awet muda. Apa sih rahasianya kakek sehat terus, seger terus? Jawab si kakek sederhana. Saya sih tidak suka berdebat, tidak mau berbantah-bantahan. Dah, itu aja.
nggak penting-penting amat. Terus kata pemuda itu bilang begini, jadi menurut kakek kalau orang tidak berdebat bisa lebih sehat, bisa lebih segar, bisa jadi awet muda. Ya mudah-mudahan sih begitu. Terus pemuda ngomong gini, kalau menurut saya sih nggak mungkin lah kek, masanya dengan tidak berdebat jadi sehat, awet muda. Nggak mungkin kek. Tahu jawaban si kakek? Saya setuju dengan pendapat Ade. Beres ya kan? Udah dibilangin nggak mau berdebat ya. Ngerti tidak nih? Kita mah semua didebatin. Biasa aja lah. Ada lagi kakek-kakek 80 tahun. Ini saya jadi terpancing nyebut kakek-kakek terus. Selain wajah kakek-kakek banyak, dan saya juga udah kakek-kakek. 80 tahun, sehat, segar. Apa rahasianya kek? Satu, saya tidak mau marah-marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa kek? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Itu kata si kakek, kek. Spion copot tuh, ada yang nyolong. Biarin, beli lagi, beres. Dan dipikirin juga tetap harus beli. Ngejar maling nggak ketahuan. Kek, ini listrik bayarannya naik, gimana ya? Cabut. Hah? Dicabut gelap dong, bayar. Beres. Kek, ini dolar naik, punya nggak dolarnya? Enggak, ya udah nggak usah dipikirin. Kita mah semuanya diributin, betul tidak? Niat sedekah menjaga perasaan orang lain. Terakhir, angka berapa sekarang? Harusnya berapa? Bukan saya yang ceramah. 4. Ya cepat. Quran. Nabi Nuh ada mukjizatnya, membelah lautan. Nabi Isa ada mukjizatnya. Nabi Ibrahim ada mukjizat. Tapi semua mukjizat selesai dengan wafatnya nabinya. Kecuali satu mukjizat yang tersisa. Apa? Al-Quran. Makanya orang atau siapapun yang berdekatan dengan Quran mulia. Malaikat paling mulia, malaikat Jibril yang menyampaikan Quran. Nabi paling mulia, Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan diturunkan Al-Quran kepada beliau. Bulan paling mulia, bulan Ramadan, turunnya Al-Quran. Maka siapapun yang interaksi dengan Qurannya bagus, ikhlas, dia ke bawah mulia. Enggak bisa enggak. Saya dengar tadi ada usia habis Quran. Tadi waktu makan semua kesepuhan, betul tidak? Tapi ketika ngimamin beliau diminta yang hafal Quran. Quran itu beda merubah nasib seseorang sepanjang ikhlas. Tapi orang yang dihisab kedua di akhirat nanti penghafal Quran juga. Kalau ria, dia diseret tertelungkup masuk neraka. Walaupun hafal Quran, walaupun dapat ujian hafiz, hafizoh, qori, qori'ah. Kalau tidak ikhlas. Kalau ikhlas mulia luar biasa, kalau tidak ikhlas yang kedua masuk neraka. Sesudah mujahid adalah orang yang dekat dengan Quran, makanya harus ikhlas. Satu huruf berapa kebaikan? 10. Bismillahirrahmanirrahim berapa kebaikan? 190. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim dicatat 190 kebaikan. Surat apa yang paling banyak pahalanya? Yang paling banyak hurufnya? Al-Baqarah 286 ayat, 2 juz 4 lembar, 25.500 huruf. Jadi kalau baca Al-Baqarah dengan ikhlas
dia dapat sekali baca itu dapat 1/4 juta kebaikan lebih. Tidak heran disebutnya juga oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Iqra'ul Quran, Iqra'ul surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, karena membacanya barokah dan tarkah, meninggalkannya hasrah, kerugian, penyesalan. Akhdaha barokah wa tarkah hasrah. Bu, mau banyak pertolongan Allah? Mau tidak? Bacalah surat Al-Baqarah. Di antaranya, selain surat-surat yang lain. Karena rumah yang dibacakan Al-Baqarah, setan gak mau masuk, jin tidak masuk, sihir tidak mempan. Jadi kalau misalkan ibu curiga nih, si kakek ada yang melet ya, jangan begitu dong, ibu menghina kakek. Ya siapa tahu ada nenek-nenek dari Gunung Kidul yang melet kakek. Ada suami istri bertengkar terus, gimana kami itu beda pendapat, udah baca Al-Baqarah dua-duanya, benar tuh Pak? Enggak bertengkar, karena lama bacanya, jadi lebih banyak pahala, udah gitu tenang. Serius ini hadirin, ini ada di Cimahi, saya dengar ada bapaknya ini suka judi dan mabok di rumah sambil main gaplek, gak bisa dilarang. Anaknya qadarullah senang ke masjid, dapat ilmu surat Al-Baqarah, anak bisa ngaji Bu. Akhirnya anak ini baca terus surat Al-Baqarah, bapak gaplek, anak Al-Baqarah di kamar. Lambat laun si bapak tuh berhenti tuh gapleknya di rumah, pindah ke rumah tetangganya. Belum selesai hadirin, nggak bisa katanya, udah nggak enak aja di rumah itu karena jin nggak mau masuk, diganti dengan banyak malaikat. Lambat laun si bapak berhenti judi, berhenti mabok. Berkah dari Allah memberikan hadiah kebaikan bagi pembaca Al-Quran, diantaranya surat Al-Baqarah. Yang belum dapat kerjaan, belum dapat jodoh, belum dapat anak, di rumah anaknya nggak nurut, atau suami galak, istri rewel, baca Al-Baqarah semua. Atau yang punya utang, dililit utang, cobalah baca Al-Baqarah. Yang bagus bacanya ya, panjang, ya udah bacain atau ina tuh ya. Memodal atubu. Al-Baqarah itu kalau dibaca udah lancar paling sejam. Ibunya Syekh Ali Jabir itu tiap hari selesai surat Al-Baqarah dan 1 bulan sekali hatam Quran. Al-Baqarahnya terus, Al-Qurannya juga terus, one day one juz. Anaknya jadi ulama begitu, adik kakak semuanya barokah. Kata Syekh Ali, ibunya tuh kalau udah megang Quran baca Al-Baqarah udah nggak bisa diganggu siapa-siapa. Kita mah nggak bisa nyolehin anak, baca Quran dengan ikhlas, Allah yang nyolehin anak-anak. Bisa apa kita kan? Tapi lama baca, ibu lihat medsos berapa jam sehari? Tahu orang Indonesia berapa jam? 5,5 jam lihat medsos seharinya. Gini aja terus. Sampai manggil suami juga, Mas. Terakhir, istighfar. Kenapa? Karena semua musibah bagi kita diundang oleh dosa. Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
Musibah apapun yang menimpamu disebabkan dosamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar. Jadi pusing, sakit, dihina, difitnah, jerawat, ada ketipu, pokoknya musibah apapun, baca tuh Asy-Syura ayat 30. Pasti ada dosa kita, termasuk anak-anak, termasuk istri, suami. Kalau sikapnya kurang enak, tobat. Jangan sibuk menyalahkan orang lain, karena kepahitan diundang oleh dosa kita sendiri. Jelas? Jelas tidak? Istighfar. Rasulullah bersabda, man, barang siapa lazimal istighfar, yang terus menerus istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Kalau kita istighfar, astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, ampun, ampun, tadi saya banyak bicara, ampun, mata saya tidak terjaga, ampun, saya tadi buang waktu sangat banyak, astagfirullah, saya tadi kurang bersyukur, astagfirullah. Satu, hadiahnya, hatinya dicabut gelisahnya, diganti dengan ketenangan. Dua, wa min kulli dhaikin makhrajan, pasti ada jalan keluar, ada aja jalannya nanti, nggak tahu dari mana, berkah dari banyak istighfar. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ini wajahnya tenang aja nih, punya dosa tidak? Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Berapa kali istighfarnya sehari? Itulah masalah. Dosa banyak dan makin banyak, tapi istighfar sedikit. Nah, tiap dosa yang tidak ditobatin, bersiap-siap kembali ke kita dengan aneka bentuk musibah. Makanya kalau ingin selamat, banyak istighfar, nggak usah banyak ngobrol lah ya. Ngobrol itu cenderung nambah dosa kalau nggak hati-hati. Benar, ada ujub, ada ria, ada pamer, ada bohong, ada ditambah-tambah, ada gibah, ada fitnah. Kebayang, makanya ibu-ibu yang banyak ngobrol ngalir gitu pasti banyak musibah hidupnya. Jangan nyalahin saya mau ngedoain, bukan, emang begitu, tiap ngobrol itu bakal jadi dosa kalau tidak ditobatin, jadi musibah. Kan jelas dalilnya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, jahat, maka keburukan itu juga untuk dirimu sendiri. Jadi yang bikin kita sengsara itu siapa? Ya udah, tobat. Mudah-mudahan berbaik sangka ke Allah, perbaiki sholat, persering sedekah, sering ya, bukan banyak. Kalau banyak jadi pelit lagi. Dipersering sedekah, kemudian selalu dekat dengan Quran, dan terus memohon ampunan Allah. Insya Allah mudah bagi Allah menyelesaikan persoalan apapun, karena semua persoalan ada dalam genggaman Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Allahumma inna nas'aluka huda, karuniakan kepada kami petunjuk, wa tuqa wal afafa wal ghina, golongkan kami menjadi ahli takwa ya Allah. Jadikan kami menjadi orang-orang yang hidupnya terpelihara, dan cukupi kami ya Allah sehingga tidak pernah berharap selain hanya berharap darimu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha
wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Iran, dimanapun yang kau saksikan dizalimi. Ya Allah, jangan biarkan orang yang zalim berjaya, menangkan orang yang beriman. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di Istiqlal hari Ahad besok kalau mau ke sana. Sampai jumpa di medsos setiap pagi ya. Ada nggak? Cari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.